Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sirami hati kami dengan hati yang subur, supaya pelajaran yang kami dengarkan dapat bertumbuh dengan baik. Mohon ampun dosa dan salah kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 3 Desember 2023 dengan judul Seorang Ibrani di Athena. Bacalah Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 16. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkannya bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya." Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapatkan jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman oleh Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat
bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Bagaimanakah Paulus bisa berada di Athena dan bagaimanakah dia merespon apa yang dia temukan di sana? Kota di Athena telah dipersembahkan untuk para dewa. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16. Mengetahui tentang sejarah bangsanya sendiri dan tentang kecenderungan mereka, Paulus sangat kecewa dengan semua berhala yang dia temukan di Athena juga. Tanpa pertanyaan, Paulus didorong oleh kasihnya kepada orang Athena yang akan mati karena dosa mereka jika mereka tidak belajar tentang Allah yang benar. Saat ini, kota-kota kita masih penuh dengan berhala, walaupun berhala-berhala tersebut tidak sejelas dari apa yang Paulus lihat. Dan sayang sekali, banyak orang percaya yang biasa berjalan melalui sebuah kota, tetapi tidak ada reaksi sedikit pun terhadap berhala-berhala yang ada di kota tersebut. Tetapi Paulus cukup peka terhadap Roh Kudus untuk menanggapi hal seperti itu. Berbeda dengan beberapa orang percaya lainnya yang masih belum menyadari bahwa Injil adalah untuk seluruh dunia. Paulus tahu bahwa Allah ingin supaya orang-orang Athena ini diselamatkan bersama-sama dengan semua orang lainnya. Dia mengerti bahwa konsep misi global adalah untuk membawa Injil kepada mereka yang benar-benar belum dijangkau, termasuk orang-orang kafir, penyembah berhala, beserta juga para filsuf yang memenuhi jalan-jalan di Athena. Itulah sebabnya Paulus sering berkunjung di pasar di mana orang-orang ini berada. Bisa dikatakan, dialah yang membentuk pusat pembelajaran misi global pertama. Ketika dia menggunakan pasar untuk mempelajari dan menguji metode-metode untuk menjangkau hati dan pikiran dari orang-orang kafir ini, Paulus mengetahui bahwa dia tidak bisa membuat pendekatan kepada orang Athena dengan cara yang sama ketika dia membuat pendekatan kepada orang Yahudi, atau bahkan kepada orang yang bukan Yahudi yang takut akan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang titik awalnya tidak mengenal Allah Israel atau pekerjaannya di antara bangsa Israel. Tidak peduli betapa pentingnya konsep dan kepercayaan ini bagi orang Yahudi atau bagi orang-orang yang bukan Yahudi yang takut akan Allah. Hal ini tidaklah memiliki arti bagi orang-orang Paulus temui di pasar di Athena. Itulah sebabnya sebuah pendekatan yang benar-benar baru sangat diperlukan. Saat ini kita sering menjangkau orang-orang yang latar belakangnya tidaklah sama dengan mereka yang memiliki warisan Yahudi Kristen. Itulah sebabnya, sama seperti Paulus, kita perlu beradaptasi. Sebagai contoh, sebuah pendekatan yang bisa saja baik di Buenos Aires ternyata tidak berhasil di Bangkok. Berhala-berhala macam apakah yang disembah oleh orang-orang di lingkungan masyarakat Anda? Dan bagaimanakah Anda dapat membuka mata mereka untuk menyadari betapa tidak berharganya berhala-berhala tersebut? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu ini dapat memotivasi kami untuk lebih baik dan lebih banyak lagi untuk mengabarkan kebenaran Tuhan. Berkati kami pada malam hari ini ya Bapa dalam istirahat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.